Sumamah bin Utsal radhiyallahu anhu adalah sahabat yang dikenal dalam sejarah sebagai orang yang membalikkan keadaan kaum muslimin setelah perang Ahzab. Akibat perannya dan kokohnya keimanannya, kaum Quraisy pimpinan Abu Sufyan harus membuang ego mereka untuk memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar penduduk Mekah terlepas dari bencana kelaparan. Namun sejarah juga mencatat bagaimana perangai dan bencinya kepada Rasulullah. Sampai-sampai ia ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghentikan dakwah Islam yang mulai tersebar luas dan kuat. Al-Kisah dijelaskan, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melebarkan dakwahnya ke berbagai penjuru demi tersebarnya Islam. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menuliskan 8 surat yang akan dikirimkan kepada suku Arab dan A'zam, menyuruh mereka agar senantiasa mentauhidkan Allah. Di antara yang mendapat surat tersebut adalah seorang pemuka Bani Hanifah yang sangat terpandang dan seorang raja yang sangat disegani di kalangan Arab jahiliyah pada saat itu. Dialah Sumamah bin Utsal. Singkat cerita, setelah mendapat kabar yang disampaikan lewat delegasi Rasul, Sumamah malah menolak seruan tersebut dengan reaksi sombong, yaitu menutup kedua telinganya kuat-kuat. Tidak hanya itu, hal yang sangat buruk pun terfikirkan olehnya, seakan-akan setan merasuki pikirannya, membujuk Sumamah untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memutus dakwah kaum muslimin yang mulai meluas. Ia pun mulai mencari celah dan kesempatan yang tepat untuk melakukan hal tersebut, hingga akhir usahanya ia pun menemukan celah dan hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Sang Maha Kuasa sebaik-baik penolong bagi orang-orang beriman. Aksi tersebut pun gagal karena paman beliau berhasil menghalangi niatnya, sehingga dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selamat. Namun dendam dan emosional yang dialaminya tidak kunjung redam. Setelah gagal membunuh Rasulullah, Sumamah pun mengincar sahabat Nabi hingga berhasil membunuh beberapa sahabat mulia. Hal ini pun tersebar di kalangan para sahabat lewat pengumuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghalalkan darah Sumamah. Singkat cerita, suatu hari setelah kejadian tersebut, Sumamah hendak berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tentunya ibadah dengan cara jahiliyah, karena seperti yang kita ketahui, bagaimana Arab jahiliyah telah merubah talbiyah sebagaimana talbiyah haji yang sudah diajari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tokoh di balik itu semua adalah seorang pembesar dari suku Khuza'ah yang bernama Amru bin Luhai, sosok yang telah mengubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, berangkatlah Sumamah, namun saat di tengah perjalanan, tepatnya jarak antara Mekah dan Madinah, ia pun berhasil ditangkap oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang sedang berpatroli. Mereka pun membawa orang tersebut dan beberapa tawanan lainnya untuk dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan ditawan dan terikat, Sumamah yang sangat membenci Islam, khususnya Nabi, harus menunggu juga keputusan manusia terbaik di alam semesta. Terang saja, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan hendak ke masjid, beliau pun melihat tawanan yang ditangkap oleh pasukan patroli. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tahukah kalian siapa dia?" Para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Dia adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Bersikap baiklah kepadanya." Inilah perkataan yang keluar dari mulut indah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggetarkan jiwa para tawanan. Dan dalam sejarah juga banyak dijelaskan bagaimana kebaikan kaum muslimin kepada para tawanan, sehingga banyak dari para tawanan masuk Islam karena akhlak dan adab yang luar biasa dari kaum muslimin. Tidak hanya itu,
Hal yang luar biasa pun ditampakkan. Dalam sejarah dijelaskan, Rasulullah SAW memerintahkan keluarganya untuk mengumpulkan makanan yang lezat untuk diberikan kepada Sumamah dan memerintahkan untuk memerah susu unta dan disuguhkan kepada Sumamah setiap pagi dan petang. Hingga tibalah Nabi SAW di hadapan Sumamah dan mendakwahkannya kepada Islam. Beliau SAW berkata, "Apa yang engkau miliki wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh maka kamu membunuh pemilik darah. Namun jika kamu memberi maaf maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta maka katakan saja, niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Setelah mendengar jawaban Sumamah, Rasulullah SAW pun pergi tanpa mengatakan apapun. Di hari kedua, beliau SAW berkata dengan perkataan yang sama, dan Sumamah menjawab dengan jawaban yang sama pula. Hal ini pun berlanjut hingga hari ketiga. Hingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat radhiyallahu anhum untuk melepaskan Sumamah. Setelah terbebas, Sumamah pun bergerak ke sebuah kebun kurma di pinggir Madinah, dekat Al-Baqi' yang terdapat mata air. Ia pun berhenti dan bersuci. Setelah selesai bersuci, Sumamah radhiyallahu anhu membalikkan langkahnya menuju tempat mulia, memantapkan hatinya untuk menjemput rahmat Allah. Ia pun kembali ke masjid Nabi SAW. Setibanya di masjid Nabi, ia pun berdiri dan di hadapan kaum muslimin, ia pun mengucapkan kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya, Sumamah bin Utsal radhiyallahu anhu langsung menjumpai Nabi yang berkata dengan perkataan yang sangat menyentuh, "Ya Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah yang paling aku benci di muka bumi melebihi wajahmu. Namun sekarang, wajahmu yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun sekarang, agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu. Namun saat ini, ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi SAW menjawab, "Tidak ada dosa atasmu wahai Sumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Maka wajah Sumamah berbinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu." Kemudian Sumamah berkata, "Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku. Pada saat itu aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu apa yang aku lakukan?" Rasulullah SAW menjawab, "Teruskanlah umrahmu namun di atas syariat Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi SAW mengajarkan manasik umrah kepadanya. Singkat cerita, berangkatlah Sumamah hingga sampailah ia di Mekah. Ia pun langsung tawaf dengan talbiyah yang sudah diajarkan. Orang-orang Quraisy yang mendengar talbiyah tersebut langsung mendatangi Sumamah karena mereka faham talbiyah tersebut hanya muslimin yang melafazkannya. Mereka pun berkumpul di hadapan Sumamah. Bahkan sebagian pemuda telah siap dengan pedang-pedang dan panah mereka untuk membunuh Sumamah. Namun pemuka Quraisy menghalangi mereka dan berkata, "Celakalah kalian, apakah kalian hendak membunuhnya? Dia adalah Sumamah, Raja Yamamah. Demi Allah, jika kalian mencelakainya, maka sukunya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita, dan kita pun akan mati kelaparan." Terjadilah dialog antara pemuka Quraisy dengan Sumamah radhiyallahu anhu dengan dialog yang penuh kekecewaan dan rasa marah. Hingga Sumamah pun berkata di hadapan para pemuka Quraisy dengan perkataan yang membuat sekujur tubuh mereka bergetar, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini, setelah aku pulang ke Yamamah,
Tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad. Dalam sejarah, akibat boikot yang dilakukan Sumamah radhiyallahu anhu berdampak sangat fatal bagi masyarakat Mekah. Mereka pun mulai membuang ego mereka untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membujuk dan memohon kepada Rasulullah agar menghentikan boikot gandum yang dilakukan Sumamah. Benarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Rasulullah pun mengirimkan surat kepada Sumamah agar menghentikan boikotnya ke Mekah, hingga suku Quraisy pun diselamatkan dari bahaya kelaparan. Inilah seperti kisah seorang yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang menghina bahkan hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi berubah menjadi cinta yang luar biasa. Tidak semua itu karena budi dan akhlak yang sangat luar biasa yang tampak di depan matanya, dan sebuah cinta dari manusia terbaik yang menjadi contoh bagi umat manusia setelahnya, yang terasa hingga lubuk hati yang paling dalam. Semoga kita paham bagaimana cara bersikap kepada orang-orang yang dengan sengaja ataupun tidak menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah memberi hidayah pada mereka.